Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana Maulana. Hari ini kita akan membuat magnetic block. Itu kita akan menggunakan SolidWorks. Sebagaimana dapat kita lihat, magnetic block ini terdiri dari beberapa bagiannya, yaitu 1, 2, 3, 7 itu dengan bautnya langsung. Dan untuk base-nya itu sendiri dapat kita lihat di ukuran berikut. Langsung saja kita ambil, langsung saja kita buat menggunakan SolidWorks. Yang pertama kita akan menggunakan, kita akan menggunakan top plane. Ini kita akan membuat untuk base itu kita menggunakan rectangle atau kita akan menggunakan posisi panjang. Kita akan tarik di tengah, ambil titiknya, dan kita tarik. Itu akan kita ambil ukurannya itu bebas, nanti kita akan ukur menggunakan smart dimension. Oke, jika udah langsung kita klik OK, dan kita akan atur itu ukurannya. Ini di ukuran 150 dikali 300. Kita klik OK. Dan langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan extruded boss atau base. Nah, untuk ketebalan dari kali ini kita akan ketebalan dari magnetic block itu adalah 20 mm. Oke. Dan kita akan dapat ukurannya. Oke, semua kita bisa lihat. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan fillet di bagian keempat sisinya. Kita langsung aja ambil fillet. Ini kita akan menggunakan chamfer. Nah, sebelum kita memilih keempat sisi itu, kita akan centang bagian full preview-nya terlebih dahulu. Pastikan opsi full preview-nya itu udah aktif ya. Dan kita select di keempat sisinya. Nah, setelah kita pastikan komposisinya udah kita pilih, dan kita akan ukur di sini itu chamfer parameternya itu di 10 mm. Oh maaf, ini kita akan sebelumnya itu kita menggunakan fillet ya, menggunakan chamfer. Nah, itu sebelumnya kita akan mengaktifkan full preview-nya. Kita atur, kita ambil ke posisinya. Nah, setelah kita select, itu kita akan menggunakan itu kita atur
Fill parameter itu di 10 mm. Dan kita klik OK. Nah, di sini di keempat sisinya itu udah kita fillet ya, dapat kita lihat. Langkah selanjutnya itu kita akan menggambar itu persegi panjang di tengah ini. Ini kita ambil sketch dan kita akan menggambar itu rectangle juga di tengahnya. Sebelumnya ini kita tekan dulu untuk menggambarnya. Kita ambil yang ini. Dan kita akan mengambil Z tengah. Itu kita akan mengambil ukuran bebas terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk ukurannya ini sendiri itu kita akan menggunakan 240 dikali 100. Kita ukur, kita atur di Smart Dimension. Dan kita klik OK. Dan kita sebelumnya itu kita akan mengexit sketch ini terlebih dulu. Ini kan exit sketch-nya ini aktif, kemudian kita akan nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, ya. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan Hole Wizard. Kita ambil di Future. Kita akan menggunakan dari Hole Wizard ini. Kita klik. Nah, di sini dari Hole Wizard ini sendiri dapat kita lihat ada tampilan beberapa menu. Yang pertama itu kita akan menggunakan hole type. Hole type ini kita akan menggunakan ini, hole. Dan kita akan mengukur standar itu standar ISO. Untuk tipe ini kita akan menggunakan drill size. Kemudian untuk diameternya itu sendiri kita akan menggunakan di 17 mm. Di 17. Dan untuk end conditionnya kita true all. Selanjutnya kita akan ke menu position. Kemudian kita akan mengklik di bagian keempat sisi ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dapat kita lihat bahwa maaf sebentar. Kita ulangi lagi karena bagian tengahnya itu tadi dilubangi ya. Kita akan ulang dari awal itu karena ada kesalahan di awal ini. Sebelumnya kita akan menggunakan menggambar lagi ya rectangle. Maaf.
Kita klik, tekan kompas untuk rectangle. Ini 240 kali 100. Oke. Dan kita akan menonaktifkan access cache-nya. Setelah kita lihat, kita akan menggunakan hole wizard. Kita akan menggunakan hole. Kita menggunakan standar ISO. Kita akan type-nya ini adalah real size. Untuk size-nya sendiri itu di 17. Diameternya itu 17. Kita true all. Kemudian kita beralih ke position. Kita akan memilih dari komposisi ini untuk kita drill. Kita lubang. Dan setelah kita memilih dari keempat lubang ini, kita akan klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari keempat sisi ini tuh udah kita lubangi. Baik, langkah selanjutnya kita akan pergi ke configuration manager. Itu kita akan mengubah nama dulu dari default ini menjadi hole. Kita klik enter. Nah, setelah kita namai hole, itu selanjutnya kita akan membuat konfigurasi baru dari ini. Kita klik kanan dan kita tambahkan konfigurasi. Kita pilih di add configuration. Setelah oke, ini kita namain dengan nama tab. Dan kita klik oke. Nah, setelah oke, itu kita akan ke menu pertama lagi, ke fitur manager. Dan di sini kita klik kanan.
Nah, kita pilih suppress. Dari drill tadi itu menghilang karena kita akan menambahkan konfigurasi baru ke tab ini. Ini kita ambil lagi hole wizard. Di hole wizard ini kali ini kita akan menggunakan hole type itu yang tab. Kita akan menggunakan straight tab. Itu untuk ukurannya itu standar ISO. Di tabnya sini itu kita menggunakan tab hole, dan size nya ini kita akan menggunakan M16. True all, dan ini true all. Dan kita ke menu posisi. Langkah yang sama akan kita terapkan pada seperti yang tadi. Kita akan mengklik di keempat sisi persegi ini. Nah, setelah oke, kita klik oke. Nah, di sini kita akan menghilangkan garis ini. Itu kita akan nge-hide-nya itu dengan cara yang pertama, kita akan ambil menu sketch, kemudian kita di sini ada yang namanya hide. Nah, setelah oke, untuk untuk slabnya sendiri kita akan save dengan nama slab SLDPR. Kita akan menamai dengan nama slab. Dan kita save. Nah, setelah selesai kita melakukan yang tadi tab, itu dapat kita lihat di menu yang configuration manager itu bahwa di sini itu ada dua konfigurasi. Yang pertama itu hole, yang kedua itu tabs. Yang dimana cuman salah satu di antara keduanya ini akan aktif. Nah, seperti itu. Nah, lanjut sekarang kita akan membuat yang namanya itu bracket. Nah, seperti itu kita lihat ukuran pada monitor. Itu kita akan membuat bracketnya. Sudah kita buat. Baik, yang pertama itu kita akan menggunakan front plane. Dan kita akan sebelumnya itu kita menggunakan center line. Nah, dari center line ini kita akan membuat garisnya itu dari titik tengah ini ke atas menuju ke atas. Itu untuk ukurannya sendiri itu kita random dulu. Nanti kita akan atur. Selesai kita klik SC, dan kita akan membuat lingkaran di ujung dari center line tersebut. Ukurannya itu random terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat garis kedua dan garis ketiganya itu kita menggunakan line. Garis yang kedua itu kita akan membuat garis horizontal dari tengah ini ke kiri. Itu kita akan mengambil ukuran bebas. Dan untuk garis ketiga ini kita akan mendempatkan
ke tepi ini. Cuma dengan syarat itu bahwa garis kita ini betul adalah di bagian ini tuh ada 2 lingkarannya. Jadi kita akan ambil di sini. Dan kita klik. Kita ESC. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan mirror entities. Kita akan select garis pertama. Nah, untuk menggunakan mirror entities ini kita akan mengklik juga garis kedua dan ketiga ini untuk kita akan mirrorkan nanti dengan cara kita menahan tombol pada Ctrl CTRL pada keyboard, itu kita tahan, kemudian baru kita klik garis kedua dan ketiga. Kemudian tombol keyboard Ctrl CTRL-nya kita lepas dan kita akan melakukan mirror entities. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ukuran dari kiri dan kanan ini sama. Dan kita akan melakukan trim entities di bagian kedua ini karena kita akan menggunakan bagian atasnya saja. Langsung saja kita trim entities dan kita pilih yang trim to close. Kita trim bagian yang berlebih 1, 2 dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran untuk kita akan menggunakan smart dimension di 3 posisi, yaitu 1, 2, dan 3. Dari sini ke sini maksudnya. Nah, untuk diameternya sendiri, diameter bracket yang bandul atas itu di ukuran 25. Diameter ini adalah 25 mm. Kita klik smart dimension, kita atur. Panjang ini ke sini. Itu 75 mm. Kemudian yang di bawah itu 260. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat diameter baru untuk di sini karena kita akan membuat hole-nya satu lagi. Kita ambil circle lagi, kita buat lingkarannya di sini. Kita ambil ukuran bebas. Dan akan kita atur itu ukurannya di 24 mm ya. Nah, sebelumnya itu diameter luar itu 25, sekarang kita akan bikin 24 mm. Oke, lanjut. Dan kita akan extrude boss atau base dari ini. Nah, di sini kita akan ambil yang mid plane. Itu di ketebalan mesh itu 20 mm. Nah, akan kita klik OK. Nah, di sini untuk bracket itu sendiri sudah kelihatan jelas ya. Wujud dari bracket itu sendiri. Di sini kita akan save itu dengan nama crane.
Grand hook. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan mengassembly antara pastry dengan bracketnya. Itu kita klik assembly. Nah, di sini kita akan mencari yang tabs yang telah kita bikin tadi, slabnya. Open. Kemudian untuk kita akan masukkan yang dari bracket tadi, kita akan menggunakan insert komponen. Kita akan cari yang filenya itu Grand hook yang kita bikin tadi. Ini kita open. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menyatukan antara bracketnya dengan slabnya. Kita akan menggunakan mat. Nah, sini akan kita okekan terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa di sini tuh kita akan menyatukan sisi itu di tengah. Itu dengan cara teman-teman ketik front plan, dan kita ini juga ke front plan juga. Dan kita okekan. Dan selanjutnya akan kita right plan. Ini juga dengan right plan. Nah, itu akan membuat posisi dari komponen itu menjadi di tengah. Dan kita klik OK. Kalau kita lihat di sini, kalau slabnya itu sudah menyatu dengan bracketnya itu sudah di tengah. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengelasan di bagian sisi ini dan bagian sisi belakangnya. Itu gunakan assembly feature. Kita ambil weld bed dan kita ambil sini weld pad. Nah, ini kita klik yang akan kita lakukan pengelasan. Dan di sini ada define weld symbol. Kita akan klik ini untuk fillet. Kita ada convect, juga kita centang bagian yang ini. Ini kita klik OK. Sini kita akan OK kan dulu. Nah, langkah yang sama akan kita lakukan di bagian belakangnya. Langkahnya itu sama dengan yang tadi. Klik OK. Nah, untuk melihat hasil pengelasannya, kita akan lihat di sini. Nge-lag ya. Kita ulangi saja. Oke, kita klik sini oke. Nah, di sini dapat kita lihat bagian pengelasannya. Kita lakukan langkah yang sama bagian yang sebelah. Jadi langkah pertama itu kita invisible dulu bagian ininya, word padnya.
Kita klik OK. Di sini apa? Kita lihat hasil dari pengelasannya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan slabnya itu dengan slab yang lainnya, seperti pada gambar yang di modul. Itu kita memerlukan kita membutuhkan 5 slab lagi ke bawah. Langkahnya itu kita insert komponen, kita akan ambil lagi slab, dan kita akan satukan dengan mat. Jika tidak sama, maka kita akan lakukan mat itu sampai sama. Sini dapat kita lihat ukurannya. Kita klik OK. Langkah yang sama akan kita lakukan kepada slab yang berikutnya. Kita akan menambahkan 4 slab lagi. Nah, ini setelah kita lakukan penggabungan di antara semua slabnya itu sesuai dengan jumlah slab yang ada di modul, dan kita klik OK. Kemudian akan kita lakukan pewarnaan di sini ya. Kita klik bagian kerennya dulu, dan kita akan warnakan di sini dengan warna apa yang kita mau. Sini saya akan mewarnai
Sini kita bisa memilih warnanya sesuai dengan yang kita mau. Sini saya akan mewarnai dengan warna merah. Kita klik OK. Untuk slab keduanya, ini saya akan melakukan warna yang sama dengan bracketnya. Oke, lakukan pewarnaan yang sama dengan langkah yang sama untuk slab selanjutnya. Ini warnanya itu sesuai dengan kemauan kita. Ini tidak ada patokan. Nah, ini dapat warnanya kita lakukan warna yang berbeda ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan washer dan juga bolt sama screw-nya sini. Itu dengan cara pertama kita masuk ke library. Kita akan menggunakan toolbox dan kita cari sini ukuran ISO. Sini yang pertama akan kita lakukan ya, kita akan menambahkan washer. Kita akan menambahkan plain washer. Dan kita akan ambil washernya itu yang ukuran ISO 7089. Nah, ini kita akan langsung tarik ke sini. Itu ukurannya yaitu M16. Kita klik OK. Ini akan ngikut sesuai lubang. Kita akan taruh di sesuai lubang. Kita klik ESC. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan bolt and screw. Caranya sama, kita akan ambil dari ISO, ambil bolt and screw, kita ambil hex bolt and screw. Kita akan ambil sini screw-nya itu yang hex screw grade AB ISO 4014. Kita akan langsung tarik, kita akan masukkan ke sini.
Nah, di sini akan kita set berapa ukurannya, berapa panjang. Itu kan kita set di M16. Panjangnya itu 120, ranknya 38, dan kita akan create display itu adalah kosmetik. Oke, oke. Kita tambahkan ke masing-masing lubang. Kita akan lihat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa skrunya itu sudah sampai di bawah. Oke. Baik, mungkin hanya itu video kali ini yang dapat saya buat mengenai magnetic block menggunakan aplikasi SolidWorks. Dan langkah kita sudah selesai. Sekian dari saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.